Oke guys, masih bersama MC Channel ya. Di part kedua ini kita akan melakukan pergantian part ya, pergantian LCD Oppo F1s yang garis-garis itu ya. Tadi di part 1 kita sudah lakukan detail ya atau pengecekan ya. Di sini untuk langkah pertama kita angkat LCD yang lama ini ya, dan kalau bisa kamera ini ya, kamera belakang kita amankan dulu supaya enggak terganggu dengan tangan kita ya. Dan perlu kalian ketahui, untuk pergantian LCD itu hal yang paling penting adalah kita harus melakukan pengecekan ya guys ya. Kita harus melakukan pengecekan ya, pengecekan maksimal di LCD yang baru tersebut ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak terugikan maksudnya ya. Sebisa mungkin kita tidak rugi dan tidak mengalami kekecewaan gitu ya. Karena apa yang sering terjadi di kalangan teknisi ataupun teman-teman penggiat handphone perbaikan maksudnya ya, itu sering terjadi fatal atau kesalahan, kerugian itu karena kurang detailnya pembeli ya. Jadi pihak toko atau penjual spare part itu nggak mungkin terlalu detail dalam menjelaskan spare partnya ya. Yang harus detail itu adalah kita sendiri, dan kita harus smart ya, harus pintar menentukan spare part yang akan kita beli ya. Dan ini sudah terbongkar, ini mudah sekali ya, proses pengangkatan LCD ini sangat mudah, sangat cepat sekali, dan ini sudah terangkat ya, sudah terangkat dan kita sisihkan saja. Dan di sini sudah bersih sekali ya. Ini pemakaian lem di sebelumnya memang sedikit banget. Nah memang begini ya harusnya guys ya. Kenapa setiap kali saya melakukan tutorial pemasangan LCD itu sedikit tapi rata gitu kan, saya sering bilang seperti itu karena memang standarnya gitu ya. Jadi tidak gedabel istilahnya ya, Jawanya. Cuman di seri tertentu seperti Samsung LCD tebal, yang seri-seri kontras atau LCD KW nya Samsung itu memang harus tebal guys ya. Kenapa? Karena kalau enggak kita tidak bisa menutupi apa ya, istilahnya space antara LCD dan casing ya. Dan sekali lagi kita akan coba isi ya. Sebelum semuanya terjadi, kita tes lagi ya. Kita tes apakah LCD baru ini layak dipakai atau tidak ya. Kita akan lakukan pengetesan lagi langsung di body ya, atau di frame, yang di framenya langsung maksudnya ya. Di sini tinggal kita masukkan dan kemudian kita presisikan ya. Kita presisikan semua soket-soketnya. Dan karena ini LCD baru, jadi kabel di sini kalau misal proses pemasangan yang kita tekan bukan LCD ya, tapi body saja ya, frame. Jadi kita menekan soket LCD itu sambil titik lawannya adalah frame bukan LCD nya tersebut ya. Kalau nggak gitu biasanya terjadi yang namanya pecah atau apa namanya guys ya, retakan ya, terjadi adanya retak biasanya. Nah di sini kita akan coba, ini pendek sekali ya kabel. Nah ini dia nih ya, di LCD baru itu memang banyak terjadi hal-hal yang aneh ya. Nah di kasus kali ini touchscreen ini sangat pendek ya, jadi untuk melakukan pemasangan
Ini sangat susah sekali guys ya, sangat susah, jauh ya. Jadi antara soket dengan lubang ini sangat jauh sekali gitu ya. Kalian lihat ya, nekuk sekali ya di bagian sini ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap pasang, hati-hati. Misal pun nanti touchscreen ini nggak fungsi atau gimana ya sudah, kita kembalikan lagi ke yang jual, karena yang penting di sini adalah ini ya, label ya. Dan ini sudah ada tampilannya ya, ada tampilannya. Kita tinggal nunggu sebentar sampai dia menu, baru kita nanti bisa coba ya, baru kita coba. Mohon maaf ini gerak-gerak atau getar kameranya ya. Oke guys, ini sudah di menu dan kita akan cobain ya, cobain fungsi dari touchscreen ini ya. Ini kelihatan LCD baru ini memang gini ya, ada yang bening, ada yang agak gimana kayak gini. F1S ya, F1S RAM 464. Nah di sini kita coba atur kontras supaya kelihatan ya. Coba seperti ini ya. Kayaknya ini akan kelihatan sekali ya. Dan kita tes tombol kembali, kita tes huruf atau keyboardnya, kita tes ya. Semua ini kita tes, karena yang dipakai orangnya itu keyboard dan sentuh-sentuh, titik-titik sentuh touchscreen yang penting di mana ya. Atau kalau boleh pakai kode, atau kita pakai yang males pakai kode, pakai ginian aja ya. Ini aplikasi ditekan lalu tahan ya, disentuh lalu tahan, dan diunyer-unyer ke ya. Diputar-putar seperti ini, diarahkan ke semua bagian. Jadi kalau udah pas berarti semuanya aman. Oke guys, dan terakhir untuk mengecekkan LCD itu kita harus nekan ini ya, nekan tombol matikan layar dulu. Nah ketika layar mati seperti ini, kita tunggu ya, kita tunggu sampai sepersekian menit lah, mungkin 1 menit atau kurang, atau 2 menit juga nggak apa-apa. Inti untuk mengecek sleep date-nya ya, sleep date atau pola tidur ya, seperti ini. Jadi ini sudah aman dan kita matikan saja. Jadi terkadang ketika layar tidur dan ketika kita bangunkan, layar nggak mau bangun ya, atau bablas mati. Oke guys, tinggal kita ini tinggal mempresisikannya ya, jangan kemana-mana ya. Dan setelah kita tes, kita cek, barulah kita akan melakukan pemasangan. Dan hati-hati ya, sekali lagi hati-hati sekali di bagian soket ini, karena ini juga rentan terjadi permasalahan ya. Di Oppo seri F1S ini saya sering mengalami kendala ya, kendala. Dan yang pertama, untuk proses masang LCD-nya kita perlu yang namanya, ini yang kita perlukan sebuah silet ya. Jadi untuk menghilangkan labelnya ya, menghilangkan label dengan menggunakan semacam kayak gini ya. Dan ini misal nggak dihilangkan nggak apa-apa, boleh ditinggal kayak gitu, cuman kalau saya hilangkan ya, karena ini mengganggu presisi juga kalau di LCD tebal ya. Ini dihilangkan atau enggak terserah ya, ini cuman kebiasaan saya seperti ini, dan selalu saya hilangkan labelnya ya, karena sudah kita tes dan berfungsi dengan baik. Dan sekarang kita bersihkan semua label ini dengan hati-hati ya, dengan perlahan dan hati-hati. Kita tetap tetap fokus. Kalau misal susah, biarin aja ya, nggak apa-apa.
Kalau misal bisa ya dihilangkan supaya tidak mengganggu presisi LCD-nya nanti ya. Jadi seperti ini saya hilangin biasanya memang, karena memang mengganggu presisi pada layar menurut versi saya ya. Kalau misal kalian nggak mau ngilangin ini nggak apa-apa. Nah, setelah semua ini bersih, hati-hati ya, ini dekat sekali sama fleksibel LCD, hati-hati sekali. Setelah bersih label-label ini, langsung kita lumurkan lemnya ya. Karena LCD ini putih, jadi saya pakai lem putih ya, seperti ini ya. Jadi kita oleskan tipis, yang penting merata ya. Tipis, yang penting merata di semua bagian yang perlu ya. Dan ini akan saya perpendek videonya ya, karena sudah agak kepanjangan. Oke guys, lem sudah saya ratakan ya, dan kita jangan lupa ambil banknya ini ya, atau apa ini namanya, semacam penyaring udara di LCD lamanya. Jadi kadang itu terlupakan ya, jangan sampai lupa, harus kita pasang ya. Dan kasih aja lem sedikit-sedikit di kaki-kakinya, kaki-kaki bank ini ya. Dan bank ini menghadap ke atas seperti ini ya. Nah, yang penting ini dipasang, karena ya sebagai dipasang seperti ini ya banknya, karena ini sebagai penambah cantik gitu ya. Biar tambah oke ya, biar tambah oke, nggak kelihatan jelek banget gitu ya. Oke, sekarang kita presisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita pasang LCD baru ini, semoga tidak ada kendala apapun ya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Yang kita presikan bagian atas dulu ya, nanti bagian bawah bisa menyusul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, dan pastikan home ini sudah masuk ke dalam lubang ini ya. Nah ya, jika sudah seperti ini, kita tahan menggunakan karet ya. Bentar, ini saya sediakan beberapa karet ya, beberapa karet untuk menahan. Dan untuk soket ini kita pasang juga nggak apa-apa ya, kita pasangkan biar tidak terganggu oleh karet. Dipasang-pasangkan juga dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, hati-hati. Untuk pertama kita kasih satu-satu aja seperti ini. Ini bagi LCD yang kelas jadul saya pakai karet ya, karena perlu agak ada tekanan yang agak keras gitu. Tapi untuk seri-seri baru kadang saya cuma menggunakan isolasi. Jadi seperti itu ya, kita gunakan karet untuk membantu menahan lemnya ini supaya nggak lepas. Dan saya pakai karet itu untuk seri-seri Oppo atau seri-seri LCD yang LCD lawas gitu ya, seperti ini. Kalau untuk yang seri baru, saya biasanya menggunakan kadang menggunakan solasi kecil ya, menggunakan solatif lah. Ini kalau misal 2 cukup ya sudah, kita putar 2 kali. Kalau misal 3 nggak apa-apa, 3. Oke guys, tinggal nunggu kering dulu ya. Kita tunggu kering LCD ini, nanti kita cek apakah sudah sip
Oke guys, sambil menunggu lemnya kering, kita boleh sambil mempresisikan baut-bautnya ini ya. Kita sambil kembalikan baut ke posisi awalnya ya. Dan kamera kita posisikan kembali sudah nggak apa-apa. Karena ini tadi dilepas dikarenakan takut kena tangan ya. Jadi malah nggak kering nggak bening nanti ya. Dan kita kembalikan semua penutup konektor ini ya biar aman. Dan nanti setelah kering kita akan presisikan bagian casing belakang atau penutup belakangnya ya. Oke, setelah kita lakukan pengeringan ya, mungkin saya tadi sekitar 30 menit lah ya, 30 menit, kalau bisa 1 jam atau 2 jaman lah biar kering banget. Kita sekarang saatnya membuka karet-karet ini, dan kemudian langkah terakhirnya adalah memasangkan tutup belakangnya ya. Kita kembali pasangkan tutup belakang ini seperti semula ya guys ya. Dan perlu diperhatikan untuk seri-seri Oppo seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah ketika pengeringan LCD itu memerlukan waktu cukup lama seharusnya ya. Dan saya sarankan kalau bisa 2 jam sampai 3 jaman lah ya, supaya lemnya kering betul dan tidak resiko lepas lagi. Oke, tinggal pemasangan baut ya, bautnya casing, karena ini seri lawas jadi seperti ini bautnya ya, di bagian bawah sini. Tadi proses pembukaannya saya sempat lupa bahwasanya baut ada di sini dan harus buka casing kecilnya ini ya. Setelah bautnya kita kembalikan, kasih lem ya, jangan terlalu banyak karena ini bisa merusak casing ketika ada perbaikan lagi ya. Jadi ya tipis-tipis gini aja untuk mungkin kedepannya soket atau baterai mau ganti kan orangnya nggak bingung ya, si teknisi berikutnya maksudnya. Oke, di sini sudah saya pasang dan kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan Oppo F1s nya apakah sudah oke apa belum ya. Kita tarik lagi kameranya ke atas seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai masuk logo, dan untuk lem-lem di sekitaran pinggir sini bisa sambil lalu kita rapikan atau bersihkan ya. Bisa pakai lap atau pakai kuku gini nggak apa-apa ya. Bisa memakai tisu juga ya. Oke, ini sudah mantap ya, sudah mantap dan berfungsi normal kembali ya, sudah nggak garis-garis. Jadi sampai di sini dulu kasus F1s baru beli tapi sudah garis-garis ya. Dan trik cara ganti LCD-nya semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys ya, mas-mas, om-om, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dukung channel saya agar lebih mantap lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.